Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Al-Aqidah As-Safariniyah ya, atau Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahlil Firqatil Murdiyah. Karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini. Kemarin kita sudah mengawali ya mukadimah tentang penulis ya kitab ini, yaitu Al-Imam As-Safarini, kelahiran beliau, karya beliau, termasuk penamaan kitab ini ya disebut Al-Aqidah As-Safariniyah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan memasuki mukadimah dari penulis ya. Kalau Bapak Ibu punya kitab ini bisa dibuka di halaman 37 ya. 37. Karena kemarin itu mukadimah ya. Walaupun ada beberapa mukadimah yang kami lewati ya. Karena apa yang sudah disampaikan itu sudah cukup sebagai informasi awal ya. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, silakan dibuka halaman 37 ya. Beliau mengawali kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas kemarin. Lalu seperti kebiasaan para ulama, setiap kali membuka ya, majelis atau mengawali kitab memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada 3 bait pertama ini itu adalah pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Kita akan bahas mudah-mudahan 3 bait pertama cukup ini. Alhamdulillahil qadimil baqi musabbibil asbabi wal arzaq. Segala puji bagi Allah Al-Qadim Al-Baqi. Al-Qadim, Qadim itu lawan dari kata jadid, berarti yang lama. Al-Baqi itu artinya mala nihayatalah, yang bako, ada selamanya ya, kekal. Musabbibil asbab wal arzak, yang menyebabkan adanya sebab dan rezeki. Nah, sampai sini dulu, ini bait pertama ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah itu artinya adalah pujian ya kepada Allah. Alif dan lam pada kata hamdu di situ, alhamdu artinya lil istighraq ya, kata Syekh Fauzan. Ai jami'ul mahamid lillahi azza wa jalla. Seluruh puji-pujian itu hanyalah milik Allah azza wa jalla. Seluruh puji-pujian. Fahuwal mahmudul mutlak. Allah itu ada zat yang terpuji secara mutlak. Jadi terpujinya secara mutlak. Kenapa? Li'anna an-ni'ama kullaha minhu. Karena semua nikmat itu dari Allah azza wa jalla. Semua nikmat dari Allah. Maka dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah ada bagi kalian dari suatu nikmat kecuali itu dari Allah. Jadi semua nikmat itu dari Allah Bapak Ibu. Nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta, ya seluruhnya lah. Pokoknya itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian
Fahuwal mahmudul mutlak subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang terpuji secara mutlak. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Semua pujian hanya milik Allah. Wa amma ghairuhu, adapun selain Allah, makhluk misalnya, fayuhmadu ala qadri sonihi. Kalau manusia, ada nggak manusia terpuji Bapak Ibu? Ada ya, manusia yang terpuji ada? Ada. Tapi hanya sebatas sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Ada kalanya di satu sisi dia terpuji, tapi di sisi lain dia tercela. Begitu ya manusia ya, siapapun dia. Ada kalanya dia memang dengan sikapnya yang baik, dipuji oleh orang-orang, tapi di sisi lain kadang-kadang dia tercela ya, dicela. Nah, itulah makhluk. Kalau Allah tidak ada sedikit pun perbuatan Allah Ta'ala yang tercela. Beda dengan makhluk. Nah, maka walladzi yastahiqqul hamda kullahu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling berhak mendapatkan pujian seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu alhamdu. Al-Qadim. Kata Qadim itu Bapak Ibu, laisa minal asma'il husna. Kalau Bapak Ibu hafal Asmaul Husna, ada enggak kata Qadim? Enggak ada ya? Enggak ada. Maka Qadim itu bukan salah satu nama dari nama-nama Allah yang baik. Bukan. Fa innal qidam maknan i'tibari la yadullu alal awwaliyah. Kata qadim itu sendiri sebenarnya suatu makna ya, yang diungkapkan dan tidak otomatis menunjukkan paling pertama. Kata qadim itu. Hanya dia menunjukkan fa inna maknahu al mutaqaddam ala ghairihi. Maknanya dia ya lebih awal dari yang lain gitu, tapi tidak mutlak. Kadang-kadang wa in kana hadisan mutaakhiran binisbah ila syai'in akhar. Walaupun sebenarnya dia itu adalah perkara baru yang datang terakhir jika dilihat dinisbatkan kepada yang lain. Nah, dalam Al-Qur'an ada contoh kata qadim ya. Wa mimma yadullu ala zalika, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa qadim itu bukan nama Allah dan qadim itu tidak menunjukkan yang paling pertama. Maka enggak pantas kita menamakan Allah dengan kata qadim sebenarnya. Nah, ini. Contoh ya, kita bisa buka dalam Al-Qur'an. Ada ayat ya yang disebutkan ya, wal qamaru, dan qamar atau bulan itu ya, qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Nah, itu. Dan ya, bulan itu telah kami tetapkan tempat peredarannya. Ya, qaddarnahu manazila hatta ada, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir ada kembali dia bulan itu kal urjunil qadim, seperti bentuk tandan buah kurma yang sudah tua. Kalau Bapak Ibu googling ya, itu pohon kurma, rantingnya itu yang sudah tua, itu kan melengkung rantingnya. Nah, bulan pun begitu nanti akhirnya. Bulan sabit itu Bu ya. Nah, itu nanti di awal seperti itu, di akhir begitu juga gitu. Maka kal urjun al qadim, seperti bentuk tandan yang tua, sebelumnya sudah ada gitu. Nah, Allah menggunakan kata qadim dalam ayat ini untuk menjelaskan sesuatu yang tua tapi sebelumnya sudah ada gitu. Nah, Allah tidak demikian. Maka fala yasihu itlaqul qadim ala Allah bi'tibari annahu min asma'ihi. Tidaklah sah atau tidak boleh kita memutlakkan kata qadim kepada Allah jika itu kita anggap sebagai namanya. Tapi wa in kana yasihu al-ikhbar bihi anhu. Tapi kalau hanya sekedar informasi saja, babul ikhbar awsa'u min babil insya. Nah, kalau hanya sekedar informasi, itu bisa saja karena bab al-ikhbar itu lebih luas daripada babul insya. Nah, itu kata saya Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud ya. Itu yang pertama, kata qadim ya. Alhamdulillahil qadim al-baqi. Nah,
Pun begitu menurut keterangan Syekh Al-Fauzan ya. Jadi kata Qadim itu bukanlah nama Allah. Jadi maka hati-hati ya. Jangan sampai kita menamai Allah Ta'ala dengan suatu nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama itu. Gitu. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 37 itu ya. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid, inna ma yutlaqu alaihi subhanahu fi babil asma wa sifat tauqifiyun. Sesungguhnya apa yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam bab nama dan sifat itu sifatnya tauqifi. Tauqif itu apa? Tauqif. Jadi tidak ngarang gitu. Harus berdasarkan dalil. Kita nggak boleh serampangan memberi nama kepada Allah seenaknya kita. Itu harus ada dalil, harus ada dasarnya. Nah itu. Tapi wa ma yutlaqu alaihi minal ikhbar, tapi kalau hanya sekedar informasi, la yajibu an yakuna tauqifiyan, itu tidak harus bersikap tauqifi. Seperti apa? Kal qadim wasyai wal mawjud wal qaimu bi nafsihi. Seperti nama-nama qadim atau syai. Allah itu sesuatu misalnya. Allah itu yang dahulu gitu ya. Allah itu mawjud. Mawjud itu ada. Al qaim bi nafsihi artinya berdiri sendiri. Itu kalau hanya sekedar ikhbar, tidak kita jadikan nama, maka tidak ada masalah. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, qultu, lalu kata Syekh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud ya. Wa hadza yufassiru lana istimal kasir min ahli ilm. Nah, ini menjelaskan kepada kita ya, penggunaan kebanyakan ulama limisli hadhil alfad seperti lafad qadim ini bimakna itu artinya apa? Annahu yukhbiru biha anhu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dia ingin menginformasikan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri pernah menyebut kata qadim. Wa huwal qadimu falam yazal bisifatih. Dan dialah Allah yang qadim. Nah sebenarnya Imam As-Safarini ini mengikuti Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim hidupnya di abad ke-7. Sementara ini abad berapa? Masih ingat lahirnya tahun berapa? Tahun berapa? 1114. Ini abad ke-2. Abad ke-12. Jadi Imam As-Safarini ini sebenarnya mengikuti Ibnu Qayyim yang ada sebelumnya, yang beliau juga pernah mengatakan wa huwal qadimu falam yazal bi sifatihi subhanahu mutawahhidan bal daimul ihsan. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Jadi Allah itu senantiasa dengan seluruh sifatnya satu Tuhan. Qadimul ihsan, dari dulu baik gitu ya. Daimul jud wal imtinan, senantiasa ya dermawan dan memberi kepada para hamba. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah. Itu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, disarah oleh Imam Al-Harras. Itu kata qadim ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, yang benar sebetulnya ada nama yang pas ya. Paswab an yuqal, dikatakan al-awwal. Nah, ini lebih pas sebenarnya. Kalau al-awwal memang itu salah satu nama Allah. Allah sendiri yang menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini nama Allah semua tuh. Al-awwal, al-zahir, al-batin, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Bahkan Nabi sendiri mengatakan antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkau ya Allah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir, yang terakhir, tidak ada sesuatu setelah engkau. Dan seterusnya. Itu lebih pas sebenarnya daripada kata al-qadim. Nah, kemudian kata al-baqi, Bapak Ibu, artinya kekal. Nah, kita mungkin pernah mendengar ya, ada sifat 20. Ini Pak Sugeng, Pak Nasir hafal betul kayaknya ya. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi gitu ya. Hafal Pak Sugeng ya? Pak Nasir ya?
Hafal nggak? Masih hafal nggak Mas Sugeng? Nah, insya Allah masih hafal ya. Karena itu yang terus diajarkan ya. Sifat 20 katanya. Walaupun ini tidak ada dalilnya sebenarnya. Membatasi sifat Allah dengan hanya 20 sifat itu tidak berdalil. Tapi memang ada beberapa yang disebutkan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata baki itu kekal tadinya. Tidak ada akhirnya itu. Tetapi sebenarnya lebih pas dengan menggunakan kata al-akhir tadi. Itu sesuai dalil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwal awwalu wal akhiru. Baik, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kata baki menurut Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Babitin rahimahullah ya. Laisa fi kalamil muallif ma yadullu sarahatan ala annal baki min asma'illahi al-husna. Nah, tidak ada dalam perkataan penulis kitab ini yaitu Imam As-Safarini yang menunjukkan secara terang-terangan bahwa kata al-baki itu adalah bagian daripada nama-nama Allah yang baik. Enggak ada. Jadi Al-Imam As-Safarini beliau tidak secara terang-terangan, oh, kata al-baki itu nama Allah, enggak ada. Lalu ya, walam ajid hatta saati hadhihi, dan aku tidak mendapatkan sampai si penulis ini ya kitab ini Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud. Nah, walam ajid, aku tidak mendapatkan hatta saati hadhihi, sampai detik ini gitu ya. Ma yadullu ala annahu min asma'illahi ta'ala. Yang menunjukkan bahwa kata al-baki itu yang tadi bermakna kekal, biasanya dimaknai kekal ya. Bahwa itu adalah bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada dasarnya. Wa in kana fil Qur'an, meskipun kata baki atau bako itu dalam Al-Quran ada. Bahkan disandarkan pada Allah Ta'ala. Qad udifal bako ilallahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi. Kata bako itu memang oleh Allah sendiri disandarkan pada dirinya di dalam ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Nah, jadi wajah Allah Tuhanmu itu akan yabqa, kekal adanya. Nah, kullu syai'in halikun illa wajhah ya. Semua binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa yabqa wajhu rabbi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau katakan mengungkapkan kata sifat dengan perbuatan ya, la yakni an yustaqqalahu ismun minha. Itu tidak berarti ya sifat tersebut diambil dari namanya. Walidzalika lam yustaqalillahi ismun ya. Oleh karenanya tidak diambil untuk Allah ya nama dari beberapa ayat yang disebutkan ya. Misal gini, ada ayat berbunyi Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini sama dengan wa yabqa wajhu rabbik. Apa artinya Allahu yastahzi'u bihim? Allah itu mengolok-olok mereka. Ini kan perbuatan Allah. Allah itu mengolok-olok orang munafik. Yastahzi'u itu min fi'lillahi azza wa jalla. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bolehkah kita lalu menamakan Allah itu sang pengolok-olok? Boleh enggak? Enggak boleh gitu. Enggak boleh begitu. Jadi dari perbuatan Allah lalu kita ambil sifat itu enggak boleh. Nah, misalnya wayamkurullah. Ya, Allah kan mereka berbuat makar, wayamkurullah. Allah pun berbuat makar. Nah, apakah lalu boleh? Ini kan perbuatan Allah. Jika orang-orang kafir bisa berbuat makar, ya Allah juga bisa. Maka wayamkurullah. Tapi pertanyaannya, apakah boleh kita sebut nama Allah itu makir? Sang pembuat makar. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Nah, itu. Sama wa aqidu kaidah dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata baki itu tapi begini kata saya Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud ya. Jika ada dalil bahwa kata baki itu min asma'ihi dari nama-nama Allah Ta'ala wajaba isbatuhu wa illa fala nutliqahu 'ala Allah. Kalau ada dalilnya maka kita tetapkan bahwa baki itu salah satu nama Allah. Tapi kalau tidak,
kita nggak boleh menisbatkan kata baki itu sebagai nama Allah. Tapi kalau sekedar ikhbar, informasi, itu bisa ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah dalam Al-Quran kata beliau, ada ayat yang menunjukkan kepada makna baki, bahkan lebih lengkap lagi gitu. Wa huwa qauluhu ta'ala wal akhir, yaitu firman Allah Ta'ala tadi dalam surah Al-Hadid ayat 3, wa huwal awwalu wal akhiru. Nah ini maknanya lebih kuat lagi gitu. Anna ma'nahu huwallazi laisa ba'dahu syai'un. Maknanya adalah dialah Allah yang tidak ada sesuatu setelahnya. Wallahu a'lam. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah kemudian itu bait pertama, lalu kalimat berikutnya, nah ini penting. Musabbibul asbabi wal arzak. Di kitabnya Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud tidak diterangkan. Tapi dalam kitab Syekh Shalih bin Fauzan diterangkan. Ini penting sekali ya, kata musabbibul asbab. Artinya apa? Musabbib, Allah itu yang menyebabkan adanya sebab-sebab. Musabbibul asbab. Allah itu adalah zat yang menyebabkan adanya sebab. Nah, sebab itu adalah makhluk Allah Ta'ala Bapak Ibu. Sebab-sebab itu adalah makhluk. Al-asbab itu makhlukatun lillahi azza wa jal. Musabbib itu Allah, al-asbab itu makhluk. Nah, jadi Allah itu adalah zat yang menyebabkan adanya asbab. Adanya asbab. Nah, gampangnya gini. Kita mau dapat uang. Mau dapat uang nggak Bapak Ibu? Mau kan? Nah, gimana caranya supaya dapat uang? Nah, kerja itu sebab, disebut sebab. Kerja. Nah, kerja itu sebab. Perbuatan manusia bekerja untuk cari uang itu disebut sabab. Jamanya asbab gitu. Nah, ada pernyataan penting di sini Bapak sekalian. Ya. Wal abdu, seorang hamba itu ma'murun bittikhadil asbabi ma'at tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu diperintahkan untuk mengambil sebab. Bersamaan dengan itu juga harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ya'khudhu bittawakkuli wa yatrukul asbab. Orang itu enggak boleh hanya tawakal lalu meninggalkan sebab. Itu enggak boleh. Udahlah tawakal saja. Rezeki kita gimana? Nah, pokoknya tawakal nanti rezeki datang sendiri. Itu enggak boleh kayak begitu. Kamu pengen punya anak enggak? Pengen. Ya udah tawakal aja sama Allah. Nanti kita punya anak. Lah kok nggak nikah? Ya, pokoknya tawakal aja lah. Mungkin nggak orang tawakal nggak pengen punya anak nggak nikah? Dia bilang saya tawakal sama Allah. Mungkin nggak? Ya nggak bisa. Katanya pengen punya anak. Iya, udah tawakal aja bersandar sama Allah. Lu nggak bisa, ada sebabnya. Kalau antum ingin punya anak, ya antum harus nikah. Gitu. Nggak bisa antum bilang tawakal aja. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh ya'khudhu bittawakkul wa yatrukul asbab. Atau sebaliknya, wala ya'khudul asbab wa yatruku at-tawakkul. Tidak boleh juga kita mengambil sebab lalu kita meninggalkan tawakal. Itu enggak boleh juga. Bala budda minal jam'i baina ittikhadil asbab ma'at tawakkuli 'ala Allah. Nah, ini faedah penting dari kalimat musabbibul asbab. Jadi seseorang itu harus mengumpulkan dua perkara itu. Di satu sisi dia harus ambil sebab, di sisi lain dia juga harus tawakal kepada Allah. Karena sebab itu, as-sabab itu bisa jadi dalam satu waktu dia bermanfaat. Tapi di sisi lain bisa jadi juga sebab itu tidak bermanfaat. Bisa jadi. Contoh gini, ada orang pengen punya anak. Nah, supaya bisa punya anak, apa yang harus dilakukan? Nikah kan? Setelah itu dia tawakal. Tawakal kepada Allah. Kemudian apakah orang menikah pasti punya anak? Nah, itu dia. Kadang-kadang ada sebab yang la tanfa. Itu min masyiatillahi ta'ala. Kembali kepada kehendak Allah. Makanya tawakal itu. Gitu. Maka kita tidak boleh bersandar ya hanya kepada sebab lalu lupa tawakal kepada Allah. Karena Allah itu musabbibul asbab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya,
Wala naktasiru ala tawakkuli 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh hanya tawakal saja biduni ittikhadil asbab, tanpa mengambil sebab. Ya, saya kira sementara ini udah waktunya azan ini ya. Ya, nanti kita rehat azan dulu, nanti seazan kami lanjut sedikit lagi. Ya, monggo yang bertugas sebagai muazin. Ya, baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kami lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi kata Syekh Al-Fauzan, hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah dia madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu adanya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil sebab. Ya, jadi kita diperintah oleh Allah taala untuk mengambil sebab. Contoh misalnya mau perang, itu jangan tawakal toh, harus disiapkan. Maka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 71 Allah mengatakan khudhu hidrakum. Artinya bersiap siagalah kalian. Khudhu hidrakum. Bersiap-siap, kalau mau perang itu harus disiapkan. Gitu. Nah, itu menunjukkan ayat ini bahwa mengambil sebab itu adalah perkara yang Allah perintahkan. Sama kalau ingin bertahan hidup, maka makan dan minumlah. Maka Allah nyuruh kulu wasrobu dalam surah Al-A'raf ayat 31. Makanlah kalian, minumlah kalian. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini kata beliau min ittikhadil asbab ma'at tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang menunjukkan pentingnya mengambil sebab, di samping juga bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fal-i'timadu 'ala sababi syirkun. Orang yang hanya bersandar kepada sebab itu kesyirikan. Syirik tuh. Iya. Tidak tawakal sama Allah. Nah, misalnya dia mengatakan kalau kalian ingin kaya, kalian harus kerja keras, kerja. Udah itu saja misalnya. Misalnya ada orang ngomong begitu, kalian harus kerja keras. Udah kerja aja. Kalian akan kaya. Orang yang ngomong begitu itu syirik. Karena dia mengira dengan bekerja itulah rezeki akan datang. Itu hanya sebab. Kadang-kadang tadi sebab itu tidak bermanfaat. Maka Syekh Al-Fauzan mengatakan wal-i'timadu 'ala sababi syirkun. Orang yang bersandar hanya kepada sebab adalah syirik. Kama qala al-ulama, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Tapi sebaliknya wa nafyus sabab qadahun fi syar'i. Orang yang menafikan sebab, udahlah, nggak usah kerja, rezeki itu udah ada yang ngatur. Allah sudah ngatur rezeki kita semua, betul atau tidak? Udah atur semuanya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, katanya. Tidak ada satupun ya yang merangkak di atas muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Terus piye? Tawakal aja udah. Orang ngomong begitu, menafikan sebab, nah ini namanya qadahun fi syar'i. Namanya dia apa? Mencela syariat. Oh, hati-hati, jelek semua. Yang menafikan tawakal itu syirik, yang menafikan sebab itu berarti dia menghina syariat. Makanya fala budda minal jam'i baina al-amrayn. Harus digabung dua tadi itu. Ambil sebab, tawakal. Kalau ingin dapat uang, kerja. Pokoknya apa yang kita bisa lakukan kerja, tapi tadi tawakallah kepada Allah. Sah kerja, tawakal. Kerja sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jangan enggak kerja. Orang Jawa dulu mungkin paham juga ya. Orang-orang tua dulu ada istilah apa? Ora obah. Tapi kalau berhenti ora obah ora mamato, itu bahaya juga. Itu bahaya juga itu. Bisa syirik. Kok kamu kalau pengen mamah ya obah. Misalnya nasihatnya gitu toh, itu bahaya juga. Itu bisa syirik gitu. Oh, berarti kalau ingin makan harus gerakan gitu. Nah, lalu kata tawakalnya dihilangkan. Nah, itu bahaya. Jadi dua-duanya harus diambil. Sebabnya diambil, tawakalnya juga dilakukan. Nah, maka kata saya Al-Fauzan nih, turidu ar-rizqa, kamu ingin rezeki, utlub ar-rizqa bil bai'i was-sira'i wal harb. Kalau kamu ingin dapat rezeki, ya cari rezeki itu misalnya dengan jual beli, dagang, atau ya keterampilan yang lain yang kita punya. Wa amma anta jalisa wa taqul, sedangkan kalau kamu hanya duduk-duduk saja lalu kamu ngomong al muqaddaru yaji'uni.
Rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah, nanti datang sendiri. Gitu. Rezeki itu sudah ditentukan muqaddar ya. Nanti datang sendiri, dia hanya ngomong begitu. Itu nggak boleh. Bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu naha anzalika. Nah, yang disuruh oleh Allah cari rezeki itu dalilnya jelas ya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu. Apabila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduh, kata Allah dalam ayat yang lain. Carilah oleh kalian di sisi Allah rezeki dan sembahlah Allah. Ya, di satu sisi kita disuruh menyembah Allah, tawakal itu bagian daripada ibadah. Di sisi lain kita juga disuruh untuk bergerak ya, berusaha untuk mencari rezeki dari Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya berarti baru satu bait ini ya yang kita bisa bahas. Baik, sementara ini, nah sementara kata al-arzak tadi, arzak, nah di Bapak Ibu ya, di dalam kitab yang mungkin Bapak Ibu punya sebagian ya, ini tidak dibahas secara detail. Yang dibahas di kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan atau Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Nah, kata arzak itu Bapak Ibu, sedikit lagi ya tambahan. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia di dalam hidupnya. Itulah rezeki. Dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan yang lain dari itu, selain itu. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat itulah rezeki. Termasuk tentu saja ilmu, ya teman yang baik, itu semua rezeki. Dan yang menciptakan Allah. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ya. Ingat, yang ngasih rezeki Allah, yang melapangkan rezeki Allah, yang menyempitkan rezeki juga Allah. Nah, di antara dalilnya misalnya amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kalian jika Allah tahan rezeki itu? Ada enggak? Allah menghendaki seseorang dari hambanya itu Allah tahan rezekinya. Ada enggak yang bisa ngasih rezeki ke hamba itu? Enggak ada. Nah, jadi maka dengan begitu ya mintalah selalu rezeki itu kepada. Makanya Rasul selalu berdoa setiap ba'da salat subuh. Ini sunnah Rasul ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalam mutaqabbala. Itu doa rutin yang selalu dibaca oleh Nabi setiap ba'da salat subuh. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, silakan. Ya. Tentang baki. Baki. Itu baki itu bisa bermakna sisa. Misalnya gini, ma baki asyaitun. Dikoribuna dari sana hingga qad buina lakum. Iya, betul. Tidak ada yang tersisa satu pun ajaran ini yang apabila kamu amalkan masuk surga. Kecuali sudah dijelaskan. Biasanya kan arti baki bisa bermakna sisa, juga dengan. Ya. Oke. Jawabannya bisa, Pak Nasir. Betul. Bisa. Seperti yang tadi dalam hadis yang antum sebutkan hadisnya. Itu ma baqiya itu ya. Tidaklah tersisa segala sesuatu dari amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga ila qad buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasul kepada kalian. Nah, misalnya baqoyat ya, baqoyat itu jamak dari kata baqi, itu juga sisa-sisa. Misalnya sisa-sisa makanan. Baqoyatul atimah. Sisa makanan kalau Bapak Ibu makan enggak habis, sisa itu disebut baqoyat. Baqoyatul atimah. Itu karena memang makanya itu kalau kata baki itu dinisbatkan kepada Allah itu kurang, makanya enggak boleh kita menamai Allah dengan nama al-baqi itu. Tapi yang benar adalah al-awwalu
wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi itu Pak Nasir. Jadi betul, memang kata bakia tadi artinya tersisa. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada Bapak Ibu? Cukup dulu ya. Ya, baik, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan pekan depan bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji kitab ini. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.